Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fakih Sendi Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 101200167 dari kelas HKIF. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang Tarik Tasyrik Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian depan adalah cover. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Setiap agama pasti memiliki aturan-aturannya sendiri untuk umatnya, supaya kehidupan umatnya menjadi terarah ke jalan yang benar dan tidak keluar dari ajaran agama yang dipercayainya. Aturan tersebut akan membawa suatu ketertiban dan ketentraman hidup jika dilaksanakan dengan baik. Salah satu agama yang mempunyai aturan secara universal serta kontekstual adalah agama Islam. Islam adalah agama yang telah membuat aturan-aturan dasar secara terperinci dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Aturan itu tentunya tidak terlepas dari sejarah pembuatannya. Aturan agama Islam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk umat manusia. Pada zaman itu, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin umat Islam, sekaligus memiliki wewenang untuk membuat peraturan karena diberi petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam mematuhi dan mengikuti ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi, kita sebagai umat Islam perlu mengetahui sejarah pembuatan hukum agama Islam atau bisa disebut juga Tarik Tasyrik Islami, supaya umat Islam sekarang tidak melupakan hal yang signifikan dalam ajaran agamanya. Oleh karena itu, penulis mengusung judul makalah tentang Tarik Tasyrik Islami yang akan dibahas secara detailnya di bagian pembahasan. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud tarik tasyrik? 2. Apa saja macam-macam tarik tasyrik? 3. Bagaimana ruang lingkup tarik tasyrik? 4. Apa tujuan dan pentingnya mempelajari tarik tasyrik? 5. Apa saja periodisasi tarik tasyrik? C. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui dan memahami pengertian tarik tasyrik. 2. Mengetahui macam-macam tasyrik. 3. Mengetahui ruang lingkup tarik tasyrik. 4. Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari tarik tasyrik. 5. Mengetahui periodisasi tarik tasyrik. Selanjutnya bab 2, pembahasan. A. Pengertian tarik tasyrik. Kata tarik tasyrik adalah gabungan dari dua kata, yaitu tarik dan tasyrik. Secara etimologi atau bahasa, tarik berasal dari bahasa Arab, yaitu aroha yu'arikhu, yang artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kata tarik sinonim dengan kata sejarah, riwayat, tambo, atau kitab. Sedangkan kata tasyrik secara bahasa mengandung arti jalan yang bisa ditempuh atau juga bisa bermakna menetapkan syariat, membuat perundang-undangan, atau proses menetapkan perundang-undangan. Secara terminologis, kata tasyrik berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Menurut Muhammad Ali Al-Sayis, tarik tasyrik Islami adalah ilmu yang membahas syariah pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang padanya hukum itu berkembang, serta membahas ciri-ciri spesifiknya, keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu. Jadi, secara sederhana, tarik tasyrik adalah sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, serta para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukannya. B. Macam-macam tasyrik. Tasyrik bisa dimaknai sebagai proses pembuatan dan pembentukan undang-undang yang berisi ketetapan hukum bagi setiap muslim yang baligh. Tasyrik ada dua macam, yaitu tasyrik ilahi dan tasyrik wad'i. Tasyrik ilahi adalah setiap aturan
atau undang-undang yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Sedangkan tasyri' wad'i adalah aturan-aturan yang dibuat oleh para mujtahid secara independen atau individu maupun kolektif atau jama'i, baik dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid dengan cara mengistimbatkan atau menetapkan hukum dari Al-Quran maupun sunnah. C. Ruang lingkup tarik tasyri'. Ruang lingkup tarik tasyri' Islami ada 3, diantaranya 1. Al-Ahkam al-Iqtiqadiyah atau hukum-hukum teologis, yaitu semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam seperti iman kepada Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, dan lain-lain. 2. Al-Ahkam al-Wijdaniyah atau hukum-hukum berkaitan dengan intuisi hati, yaitu setiap yang berkaitan dengan masalah akhlak batin, perasaan jiwa seperti zuhud, warok, ifa, sabar, bijak, dan lain-lain. 3. Al-Ahkam al-Amaliyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan, yaitu setiap perbuatan indrawi atau amali seorang hamba seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Ruang lingkup tarik tasyri' di atas berarti meliputi ibadah kepada Allah dan bermuamalah. D. Tujuan dan pentingnya mempelajari tarik tasyri'. Tarik tasyri' merupakan kajian terpenting dalam hukum Islam yang membidik hukum Islam dari sudut pandang sejarah. Maka ilmu pengetahuan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang sejarah hukum Islam sejak awal pertumbuhan Islam di tanah Arab pada abad ke-7 Masehi hingga perkembangan dunia Islam dewasa ini. Karena ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan perkembangan sejarah, maka literatur sejarah dan pendekatan historis merupakan suatu hal yang niscaya. Dengan demikian, sejarah hukum Islam akan ditelaah dengan berbagai sudut pandang dan selalu dikaitkan dengan segi-segi kesejarahan, sosial, hukum, politik, dan kebudayaan. Dalam Ulumul Quran, terdapat ilmu asbabul nuzul, yaitu suatu cabang ilmu yang secara khusus membicarakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Di samping itu, dalam ulumul hadis terdapat ilmu asbabul wurud, yaitu suatu cabang ilmu yang secara khusus membicarakan sebab-sebab disabdakannya sebuah hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian tafsir dan hadis, kedua ilmu tersebut dipandang penting. Karena tanpa mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat dan penyabdaan hadis, kadang-kadang melahirkan pemahaman ayat Al-Quran dan hadis yang kurang tepat bahkan keliru. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif dilengkapi dengan mengetahui latar belakang pembentukannya menjadi penting supaya tidak keliru dalam memahami syariah. Syariah dalam artian fikih, fatwa, atau ketetapan adalah produk pemikiran ulama secara individual. Oleh sebab itu, mempelajari perkembangan fikih atau fatwa berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Mempelajari produk pemikiran ulama dan langkah ijtihadnya menjadi penting karena merupakan upaya konstruktif dalam memahami produk pemikiran dan pola yang digunakannya. Dalam salah satu kaidah dikatakan bahwa salah satu tujuan kita adalah memelihara produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihadnya serta mengembangkannya sehingga lebih maslahat. Dengan demikian, di antara kegunaan mempelajari sejarah syariah paling tidak adalah dapat melahirkan sikap hidup yang toleran dan mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya serta dapat mengembangkan gagasannya. E. Periodisasi tarik tasyri'. Secara umum, periodisasi tarik tasyri' dapat digeneralisasikan menjadi 6 periode, antara lain 1. Periode Rasulullah atau periode masa kenabian. Periode ini juga disebut masa pertumbuhan, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam yang disemaikan oleh Rasulullah selama 23 tahun, yaitu dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi sampai wafatnya pada tahun 632 Masehi. Dalam periode ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode Makkah yang dijalani selama 13 tahun dan periode Madinah selama kurang dari 10 tahun. Ciri pokok pada masa pertama ini adalah bahwa wewenang tasyri' pada masa itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Walaupun demikian, kadang-kadang terjadi juga ijtihad pada saat Rasulullah tidak hadir. 2. Periode sahabat.
Periode ini disebut juga masa perkembangan. Pada periode ini terjadi penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun. Ciri khas tasyrik pada periode ini adalah ijtihad sudah banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah sebagai pemegang wewenang tasyrik sudah meninggal dunia. Hanya saja ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan. 3. Periode tadwin atau kodifikasi. Periode ini disebut masa pembuahan. Periode ini merupakan era keemasan hukum Islam atau di mana hukum Islam mulai diunifikasi atau dikumpulkan, kemudian dikodifikasikan atau dibukukan. Pionirnya adalah para imam mazhab dan murid-muridnya. Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yaitu dari tahun 101 sampai 305 Hijriah atau dari tahun 720 sampai 971 Masehi. Ciri pokok tasyrik pada periode ini adalah adanya peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan keturunan. 4. Periode taklid atau jumud. Periode ini disebut juga masa pembukuan karena bekunya pemikiran hukum Islam. Masa ini juga disebut dengan masa statis, yaitu dimulai sejak tahun 351 Hijriah. Ciri pokok tasyrik pada periode ini adalah menurunnya gerakan dan gairah berijtihad serta meluasnya roh taklid. Melemahnya kebebasan tasyrik pada masa ini disebabkan oleh semakin melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negeri Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil. 5. Periode 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar itu adalah kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Masa ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Pada masa ini mulai dirintis unifikasi dan kodifikasi atau pembukuan hukum Islam kembali. 6. Periode kebangkitan. Ciri utamanya adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, di mana ijtihad kembali dikumandangkan dan meluasnya ajakan untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Mulai banyak negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan, yaitu dimulai sejak umat Islam dunia sadar bahwa umat Islam sangat ketinggalan dari Barat. Menyadari bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum yang tidak pernah kering dan menyadari ternyata hukum Barat yang maju itu berasal dari hukum Islam. Kemudian bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Tarik tasyrik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tarik dan tasyrik. Kata tarik secara etimologi memiliki arti menulis, mencatat sejarah, catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, tahun, dan memiliki sinonim dengan kata sejarah, riwayat, tambo, atau kitab. Sedangkan secara bahasa, kata tasyrik mengandung arti jalan yang bisa ditempuh, atau juga bisa bermakna menetapkan syariat, membuat perundang-undangan, atau proses menetapkan perundang-undangan. Jadi, secara sederhana, pengertian tarik tasyrik adalah sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa setelahnya. Dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibuat, serta para fuqaha dan mujtahid yang ikut berperan dalam proses pembentukannya. Lalu, tasyrik dibagi menjadi dua macam, yaitu tasyrik ilahi dan tasyrik wad'i. Kemudian tarik tasyrik memiliki 3 ruang lingkup, yaitu hukum-hukum teologis, hukum-hukum berkaitan dengan intuisi hati, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan. Selain itu, ada beberapa tujuan dan pentingnya mempelajari tarik tasyrik, yaitu mengetahui sejarah turunnya ayat Al-Quran dan hadis yang berguna untuk menghindari kesalahpahaman akan makna atau arti ayat Al-Quran dan hadis, melahirkan sikap hidup yang toleran, mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya, serta dapat mengembangkan gagasannya. Mengenai periodisasi tarik tasyrik ada 6, yaitu periode Rasulullah atau kenabian, periode sahabat, periode tadwin atau kodifikasi, periode taklid atau jumud, periode 3 kerajaan besar, dan periode kebangkitan. Terakhir, daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.